Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Nurfazria dengan NIM 2207380 dari kelas 1B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ilmiah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD. Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu landasan ilmiah? Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan ilmiah merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, teman-teman tahu nggak, di landasan ilmiah ini ada beberapa teori. Yang pertama ada landasan psikologi. Nah, di landasan psikologi ini membahas tentang pendidik itu harus mengetahui perubahan setiap individu, baik itu dari perilakunya ataupun dari tumbuh kembangnya. Kenapa sih psikologi dengan pendidikan itu sangat erat hubungannya? Sebagai tenaga pendidik, kita harus mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada anak didik kita, seperti perubahan sikapnya maupun perubahan tumbuh kembangnya. Dari perubahan sikap kita bisa melihat seperti anak didik kita yang tadinya sering merengek ke kita, jadi lebih dewasa, lebih mengerti gitu. Dan dari tumbuh kembangnya terlihat anak didik kita menjadi lebih tinggi, mereka menjadi lebih aktif, lebih ceria, seperti itu. Nah, selanjutnya ada landasan sosiologi. Nah, landasan sosiologi ini tidak kalah penting dengan landasan psikologi tadi. Pendidikan dan sosiologi sangat erat nih kaitannya, karena jika ada pendidikan, maka ada sosiologi. Karena sosiologi merupakan interaksi sosial antar individu maupun kelompok. Jadi, dengan adanya landasan sosiologi ini, kita bisa mengetahui apa saja permasalahan individu maupun kelompok yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa saling berinteraksi atau adanya hubungan timbal balik antar individu, seperti itu. Selanjutnya ada landasan antropologi. Nah, di landasan antropologi ini membahas tentang kebudayaan dengan pendidikan. Apa sih hubungannya kebudayaan dengan pendidikan? Ternyata hubungan kebudayaan dengan pendidikan ini hubungan yang ada timbal baliknya. Jadi hubungan timbal balik antara budaya dan kependidikan, dan hubungan timbal balik antara pendidikan ke budaya. Hubungan dari budaya ke pendidikan yaitu kita bisa menerapkan beberapa budaya di dalam metode pendidikan kita, dan sebaliknya timbal balik pendidikan ke budaya yaitu untuk melestarikan kebudayaan yang ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa landasan antropologi ini merupakan hubungan timbal balik antara pendidikan dengan kebudayaan. Selanjutnya ada landasan historis. Nah, di landasan historis ini kita membahas tentang perjalanan pendidikan dari zaman purba sampai sekarang. Nah, gak mungkin dong kita langsung pakai pendidikan yang sekarang kita pakai kurikulum 2013 gitu. Nah, pasti ada historis pendidikannya gitu. Nah, ternyata pendidikan itu sudah ada sejak zaman purba ya teman-teman. Dari zaman purba lalu beralih ke zaman Hindu-Buddha, beralih lagi ke zaman kerajaan Islam, lalu beralih lagi ke masa kependudukan Jepang, lalu beralih lagi
ke masa kolonialisme Belanda, lalu ke masa pendidikan tahun 1945 sampai 1969, lalu beralih lagi ke masa pendidikan 1969 sampai 1993, dan masa pendidikan 1993 sampai sekarang. Dan yang terakhir ada landasan ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi sendiri, pendidikan didefinisikan sebagai human investment atau modal awal sebuah perkembangan ekonomi. Jadi, dengan adanya pendidikan sebagai wadah untuk mengembangkan manusia, sehingga SDM di sebuah negara akan meningkat, dan jika SDM sebuah negara meningkat, maka akan meningkat pula ekonomi sebuah negara tersebut, karena kualitas SDM sangat berpengaruh untuk perekonomian di sebuah negara. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.